Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan datang dan berbakti kepada Tuhan. Karena itu, mari persiapkan hati dan pikiran, agar kebaktian kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan kesungguhan hati, mari kita mengagungkan nama Tuhan melalui pujian pada pagi ini yang cerah. Pelengkap Kidung Jemaat 168, bait 1-3. Kebaktian hari ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat terkasih, salah satu tantangan bagi gereja, terlebih di tengah pandemi saat ini, adalah mengajak setiap umat untuk mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, atau sekolah dan di tengah masyarakat. Melalui tema kebaktian hari ini, seperti benih yang ditabur dan berbuah, kita diajak untuk kembali memahami perintah dan teladan Kristus yang menunjukkan sikap empatinya kepada orang-orang sakit dan yang lemah dengan belas kasihan yang ditunjukkan secara nyata. Sebagaimana tertulis dalam Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 226 ayat 1-4 adalah seorang menaburkan benih. Jatuh benih
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui saat teduh. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, seringkali kami merasa belum mewujudkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami bila mana kami belum ikut serta memberitakan belas kasih Yesus melalui tindakan nyata bagi sesama. Dalam berbagai hal, kami mengakui kami tidak menunjukkan perubahan diri dan berdampak bagi sesama. Ya Roh Kudus, mampukan untuk terus memperbaharui diri kami dan bersaksi serta menjawab panggilan-Mu, sehingga kami dapat melihat dan merasakan karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 201, bait 1 dan 2. Sering kutanya pada diriku. Bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 230 bait 1 dan 4. Berkilat halilintar.
Saudaraku, dalam Minggu 12 Juli 2020 ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali disapa oleh kebenaran sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat pertama sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Sebelum kita membaca, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa, saat ini kami bersyukur untuk waktu yang baik, di mana kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami oleh kuasa Roh Kudus, agar mampu mengerti dan melakukannya. Berkati hamba-Mu yang lemah dan penuh dengan keterbatasan ini, agar hamba-Mu ditolong oleh Roh Kudus, agar dapat menyampaikan kebenaran sabda Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang berbahagia, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Haleluya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hari yang lalu, Sabtu 11 Juli, kita menghayati dan memperingati Hari Perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan yang ke-165 tahun. Kita tentu patut bersyukur karena Injil boleh hadir di tanah Pasundan, bahkan tumbuh dan berbuah. Itu semua adalah karya kebaikan Allah. Untuk itu, saudara-saudara, kita perlu terus menabur benih yang baik agar dapat berbuah. Ini tidak mudah, sebab tidak semua tanah itu baik dan mampu berbuah baik juga. Karena itu ketika tema khotbah minggu ini mengatakan seperti benih ditabur dan berbuah, maka kita perlu serius dengan hal ini. Yesus sangat serius dengan pengajarannya tentang kerajaan sorga, tentang benih yang ditaburkan, walaupun Yesus paham betul bahwa tidak semua orang menerima dan menyambut pengajarannya. Banyak juga yang menolaknya, terutama orang Farisi dan para ahli Taurat. Latar belakang inilah yang kemudian mendorong Tuhan Yesus untuk mengajar orang banyak tentang seorang penabur yang menaburkan benih di 4 tempat yang berbeda atau jatuh di 4 tempat yang tidak sama. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Tanah ini adalah tanah yang keras sehingga benih itu tidak bisa tumbuh, tetapi kemudian mati. Tanah pinggir jalan ini menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Karena hatinya keras dan menolak firman Tuhan. Jelema baong jeung bedegong. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih ini hanya tumbuh namun tidak berakar kuat karena lapisan tanahnya tipis. Akhirnya benih ini pun layu dan kering ketika panas sinar matahari menerpanya. Ini gambaran orang yang mendengar dan menerima firman tetapi tidak mampu bertahan lama ketika menderita. Orang seperti ini termasuk tipe gampangan. Gampang jatuh, gampang goyah, gampang menyerah, gampang pundung, dan gampang berbalik ketika keadaan menjadi sulit. Benih yang ketiga jatuh di tanah yang dipenuhi semak duri. Benih itu tumbuh sebentar, namun lalu kalah kuat dengan semak duri yang menghimpitnya dan membuatnya mati. Ini menggambarkan orang yang mendengar firman, menerimanya, tetapi kemudian kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, menghimpit firman itu, sehingga tidak bertumbuh dan berbuah. Sebab harta dan kenikmatan dunia dilihat lebih menarik, sehingga banyak orang tertarik lalu jatuh dalam dosa. Nah, benih yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, subur lalu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, ini menggambarkan orang yang mendengar, mengerti,
memahami dan melakukan firman Tuhan dengan setia seumur hidupnya. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bahwa tidak semua benih jatuh di tanah yang baik, atau tidak semua benih firman Tuhan bisa diterima dan disambut baik oleh banyak orang. Dengan situasi ini tentu setiap penabur perlu berusaha serius agar benih itu, agar firman Tuhan yang ditabur itu bisa berbuah baik setiap hari. Untuk itu ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, moal mundur dina keyakinan. Penabur firman Tuhan perlu memiliki keyakinan kuat. Keyakinan ini penting. Walaupun tidak semua benih bisa tumbuh subur, atau tidak semua orang mau menerima firman Tuhan. Karena itu jadilah penabur nu moal mundur dina keyakinan, agar tetap mampu melihat bahwa di balik semua tantangan dan penolakan yang muncul, selalu ada ruang dan peluang bahwa firman Tuhan itu bisa tumbuh dan berbuah. Yakinlah, setiap usaha baik yang dilakukan dengan setia akan berbuah dan jadi berkat. Yang kedua, ngagedur dina pangharapan. Kata ngagedur menunjukkan semangat yang tak pernah padam, semangat yang terus menyala, tekad yang kuat, pengharapan yang tak pernah sirna. Penabur nu ngagedur dina pangharapanana akan terus menabur firman Tuhan, melakukan dan mengupayakan yang terbaik, tekun dan setia, mengingatkan, melawat, menguatkan, memotivasi orang agar terbuka untuk sapaan firman Tuhan, untuk benih yang ditabur itu. Sama seperti seorang petani yang dengan tekun setiap hari menyirami benih yang ditabur. Tanah digemburkan, diberi pupuk, rumput liar dan hama pengganggu disingkirkan. Itu semua dilakukan karena ada pengharapan bahwa pada akhirnya tiap benih yang ditabur itu akan bisa tumbuh baik. Yang ketiga, teluntur dina kasabaran. Seorang penabur harus teluntur dina kasabaranana. Artinya sabarnya tetap ada, kesabarannya tidak melemah atau berkurang. Sabar di sini penting sebab tiap benih yang ditabur memerlukan waktu untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Tidak mungkin ada hasil yang instan. Hari ini ditabur, besok berbuah. Sebab semua perlu waktu dan proses. Karena itu seorang penabur firman Tuhan tidak bisa mengubah sifat pelit jadi murah hati, ngedul jadi rajin, masa bodoh jadi peduli dalam 1 hari. Sabarlah dengan proses yang harus dilewati, sama seperti ketika kita ngebet. Mau cepat kebaktian di gereja, tidak sabar berproses dengan protokol kesehatan, maka kita akan menuai bahaya, bukan bahagia. Karena itu, teruslah teluntur dina kasabaran. Saudaraku, dengan keyakinan, pengharapan, dan kesabaran, mari kita terus menaburkan benih baik di tanah yang baik, sehingga berbuah baik. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik dan benar. Kami memohon berkat Tuhan untuk setiap pelayanan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung, baik di Poskep RSI Ganjar Temu Cinunuk dan di pos pelayanan Langensari juga Jambu Raya. Berkati para pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua, PPJ, komisi-komisi, PHRG, dan seluruh anggota jemaat juga simpatisan, agar terus sehati sepikir, agar terus mampu berkomitmen dan setia di dalam Tuhan dan di dalam hidup bersama. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, dan kesaksian hidup kami di tengah-tengah masyarakat. Berkati juga para lansia dalam hidup yang mereka jalani tiap hari. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau berada di dalam masa pemulihan di antaranya. Kami berdoa untuk Bapak Sukardi Sairun, Ibu Hana Sarean, Bapak Toto Okto Tawan, Bapak Iwayan Karda, Bapak Warnata, Bapak Undang, Ibu Ati Miharyati, Saudari Irma, Ibu Parwati Dani, Bapak Rahman Kaiin, Ibu Min Suhaemi, Ibu Ani, Ibu Asnita Rifai, Ibu Ani Marsali, Bapak Edi Gemajia, Ibu Helmi Meliana, Bapak Akasi Ringo-Ringo, Ibu Elizabeth Kario, Bapak Dr. PS Napitupulu, Bapak Engkong Ana, Bapak Rasmadi, Bapak Panjaitan, Ibu Yani Rikin, dan Bapak Rukman. Kiranya mereka dapat merasakan kasih dan lawatan Tuhan, sehingga beroleh kekuatan dan kesehatan. Berkati sesama kami yang terdampak pandemi virus corona, berkati para medis yang terus berjuang, berkati pemerintah kami di dalam upaya menanggulangi penyebaran virus corona, dan di dalam berbagai upaya untuk terus mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kami bisa untuk semakin juga berhikmat ya Allah di dalam masa pandemi ini, sehingga mampu saling jaga, saling peduli dengan sesama kami. Dan saat ini kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat Tuhan memuji dari pelengkap Kidung Jemaat 147, bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami hingga saat ini. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Ya Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk penyelenggaraan karya Tuhan di bumi ini. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kemampuan untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 4. Biar ku tumbuh di batang-Mu.
Saudaraku, kita telah mendengar firman Tuhan. Jadilah penabur benih nu moal mundur dina kayakinan, nu ngagedur dina pangharepan, nu teluntur dina kasabaran. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian sejak saat ini sampai selamanya. Amin. Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tolong ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.